Halo, pada bagian ini kita akan belajar mengenai laporan operasional. Laporan operasional itu baru muncul setelah keluar peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Jadi standar akuntansi yang terbaru. Ada laporan operasional. Kenapa muncul laporan operasional? Ini sebagai konsekuensi dari diadopsinya accrual basis di laporan keuangan pemerintah. Maka muncul laporan operasional. Nanti kita lihat ya, formatnya bagaimana, kemudian apa bedanya dengan laporan realisasi anggaran. Karena akun-akunnya ini sebenarnya nama-namanya mirip, tetapi ada perbedaannya yang mendasar. Dan laporan operasional inilah yang membuat akuntansi pemerintah itu menjadi lebih sedikit rumit dibanding dengan akuntansi sektor privat. Kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Oke, ini adalah laporan operasional ya. Ini di mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, itu mengapa ada laporan operasional? Jadi laporan operasional itu eh, yang disajikan adalah sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Jadi laporan operasional itu sebenarnya sebangun dengan laporan laba rugi, ya kan aneh. Pemerintah kok ada laba rugi. Tapi ya begitu itu. Maka isinya hanya pendapatan dan beban. Laba rugi itu kan isinya pendapatan, beban, terus pos operasi, pos luar biasa. Nah, ini sama laporan operasional juga begitu. Unsur yang dicakup dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan. Nah, ada dua pendapatan ya. Pendapatan di laporan realisasi anggaran itu ada, kemudian pendapatan di laporan operasional itu ada. Jadi ada dua pendapatan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah laporan operasional pendapatannya accrual basis, sedangkan laporan realisasi anggaran pendapatannya cash basis. Ya. Kemudian ada beban, kemudian transfer dan pos-pos luar biasa. Mari kita lihat ya. Pendapatan yang LO atau laporan operasional itu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Ini definisinya kita ambil di standar akuntansi pemerintah. Beban juga sama ya seperti halnya beban ya. Kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Transfer itu penerimaan atau kewajiban atau mengeluarkan uang, jadi bisa terima, bisa keluar dari maupun oleh suatu entitas lain. Kemudian pos luar biasa. Pos luar biasa itu terjadi karena adanya kejadian atau transaksi, yakni ada cirinya. Cirinya adalah satu, bukan operasi biasa, kemudian tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, jarang terjadi, terus di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan. Ya, itu pos luar biasa. Jadi harus memenuhi kaidah itu. Kalau hanya memenuhi salah satu saja tidak bisa. Jadi harus memenuhi kesemuanya. Itu pos luar biasa. Definisinya sama dengan yang ada di akuntansi untuk bisnis. Nah, logika LO, logika laporan operasional sama dengan laporan laba rugi. Ada pendapatan, biaya atau beban, dan pos luar biasa. Jadi ya kalau di bisnis itu kan laba sama dengan surplus kalau di LO ya. Sedangkan rugi kalau di LO namanya defisit LO. Dasarnya sama yaitu accrual basis. Nah, ini kita lihat formatnya. Format dari laporan operasional ya ada nomor itu bisa ada bisa tidak, kemudian urean terus rupiahnya. Biasanya dibandingkan antara 2 tahun. Persentase bisa boleh ada, boleh tidak. Nah, isinya saja sekarang yang vertikal ya. Jadi pendapatan, ada kegiatan operasional dulu, kemudian ada pendapatan. Pendapatan, ada PAD, pajak daerah, retribusi. Jadi semua ini sama dengan yang ada di LRA nama-namanya ini. Ya, namanya sama tapi rupiahnya bisa berbeda ya. Nah, ini rupiahnya adalah accrual basis. Sedangkan LRA rupiahnya cash basis. Transfer ini juga sama persis dengan yang ada di LRA. Ya, sama. Bagi hasil, sama bedanya ini accrual basis. Rupiahnya berbeda.
Ini juga sama, transfer pusat lain, transfer provinsi, lain-lain pendapatan yang sah sama semua. Ya, tapi perupiahnya berbeda. Oleh karena itu, karena namanya sama, maka ada embel-embelnya di belakang. Misalnya nih, pendapatan asli daerah. Kita mau membedakan akun pendapatan asli daerah yang ada di LRA dengan akun pendapatan pajak daerah yang ada di LO, ini mestinya harus ditambahi pendapatan pajak daerah strip LO. Ya, jadi itu akun yang berbeda meskipun namanya sama. Nah, ini yang sedikit berbeda adalah beban. Kalau di LRA itu disebut belanja, di sini beban. Dan itu berbeda ya, berbeda. Kalau kita lihat tuh akun-akunnya ini nama-namanya itu berbeda. Ya, di sini lebih dijabarkan. Maksudnya begini, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, itu kalau di LRA jadi satu namanya adalah belanja operasional. Ya, jadi satu namanya belanja barang, belanja barang. Nah, jadi beda. Ini dijabarkan, gitu ya. Nah, nanti kita lihat nanti di sini ada belanja bansos, belanja penyusutan, belanja transfer, biaya lain, beban lain-lain. Nah, ini juga berbeda. Tadi beban penyusutan di sana ada, di sini nggak ada. Di LRA kan nggak ada, karena LRA cash basis, sedangkan di sini ada beban penyusutan. Kemudian yang satu lagi ini adalah surplus defisit dari kegiatan non operasional. Kalau ada kegiatan non operasional maka dilaporkan. Misalnya pemerintah menjual aset, gedungnya dijual. Kalau gedung pemerintah dijual, ada labanya tidak. Kalau ada labanya berarti surplus. Maka labanya saja ditulis di sini, surplus penjualan aset non lancar. Gitu. Kalau defisit ya tulis saja defisit. Itu adalah dari kegiatan non operasional. Terus baru kegiatan luar biasa. Ya, kegiatan luar biasa. Kalau ada. Itu LO. Nah, slide saya yang terakhir ini yang paling penting menurut saya, sehingga ini menjadi pedoman ketika Anda atau pemerintah melakukan pencatatan kalau terjadi transaksi realisasi anggaran. Kenapa? Karena jurnalnya harus mengacu pada dua, yaitu jurnal untuk laporan realisasi anggaran dan jurnal accrual basis untuk mengisi LO dan neraca. Ini yang membedakan antara LRA dan LO, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Kalau di sini belanja pegawai, di sana namanya beban pegawai. Hanya ganti nama saja, belanja sama beban. Di sini belanja barang, kalau di LRA, tapi di LO dijabarkan menjadi 1, 2, 3, 4. Beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas itu LO. Ya, jadi perbedaannya kelihatan ya. Kalau ini hanya nama saja, belanja bunga di sini beban bunga. Belanja hibah beban hibah, belanja subsidi beban subsidi, hanya nama. Belanja bansos beban bansos. Sama, ya. Nah, yang berbeda itu 8. Belanja tak terduga. Anda lihat ya, belanja tak terduga masih ingat kalau di LRA belanja tak terduga itu digunakan untuk kalau ada bencana alam. Ya, kalau di namanya kalau di LO tidak belanja tak terduga tapi beban lain-lain. Jadi beban lain-lain itu kalau ada bencana alam. Terus di LRA ada pembiayaan, di LO tidak ada pembiayaan. Ya, sudah saya saksikan tadi adanya surplus defisit dari kegiatan non operasional serta pos luar biasa. Nah, itulah yang membedakan antara LRA dan LO. Ya, itu tadi penjelasan mengenai laporan operasional, penjelasan singkat. Sebenarnya slide yang paling penting yang bisa Anda simpan itu adalah yang bagian terakhir yang menunjukkan perbedaan antara LRA dan LO. Nah, karena slide itu nanti selalu kita gunakan ketika kita akan melakukan pencatatan atas transaksi realisasi anggaran pemerintah. Ya, selamat belajar, dibuka modulnya, dan kalau ada pertanyaan silakan Anda kirim ke dalam forum diskusi di perkuliahan.